Selamat siang Ibu Ruth, selaku dosen pengemban mata kuliah konseling kesehatan, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Rahmatul Hidayah, Rosmala, Fauzia Eriani, dan Yosefin Piknatelli akan mempresentasikan tentang informasi yang bertemakan dampak stres dalam bekerja yang menyebabkan sakit lambung. Selamat menyaksikan. Menurut Vincent Cornelli dalam Zenita de Donsu 2017, stres adalah gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan. Sedangkan menurut Charles Disperberger menyebutkan stres adalah tuntutan-tuntutan eksternal yang mengenai seseorang, misalnya objek dalam lingkungan atau sesuatu stimulus yang secara objektif adalah berbahaya. Stres didefinisikan sebagai ketidakmampuan mengatasi ancaman yang dihadapi oleh mental, fisik, emosional, dan spiritual manusia yang pada suatu saat dapat mempengaruhi keadaan fisik manusia tersebut. Stres dapat dipandang dalam dua acara, sebagai stres baik dan stres buruk atau distres. Ada jenis-jenis stres. Menurut Zenita de Donsu 2017, secara umum stres dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada stres akut, yaitu stres yang sering dikenal juga dengan flight or flight response. Stres akut adalah respon tubuh terhadap ancaman tertentu, tantangan atau ketakutan. Respon stres akut yang segera dan intensif di beberapa keadaan dapat menimbulkan gemeteran. Lalu ada stres kronis, yaitu stres yang lebih sulit dipisahkan atau diatasi dan efeknya lebih panjang. Selanjutnya ada dampak stres. Menurut Prayitno tahun 2014, dampak stres dibedakan dalam 3 kategori. Yang pertama ada dampak fisiologi. Gangguan pada organ tubuh hiperaktif dalam salah satu sistem tertentu. Tekanan darah naik atau kerusakan jantung dan arteri, serta sistem pencernaan seperti MAH atau diare. Yang kedua, gangguan sistem reproduksi. Ada amenorrhea atau tertahannya menstruasi. Yang selanjutnya, kegagalan ovulasi pada wanita, impoten pada pria, kurang produksi semen pada pria. Yang ketiga, gangguan lainnya seperti pening, tegang otot, rasa bosan, dan lain-lain. Selanjutnya ada dampak psikologi. Yang pertama itu ada keletihan emosi dan jenuh. Penghayatan ini merupakan tanda pertama dan punya peran sentral bagi terjadinya burnout. Yang kedua, kewalahan atau keletihan emosi. Selanjutnya, dampak yang ketiga adalah dampak perilaku. Manakala stres menjadi distres, prestasi dalam bekerja menurun serta sering terjadi tingkah laku yang tidak diterima oleh masyarakat. Faktor yang menyebabkan stres. Yang pertama ada faktor lingkungan. Ketidakpastian lingkungan mempengaruhi perencanaan struktur organisasi. Ketidakpastian juga mempengaruhi tingkat stres di kalangan para karyawan dalam sebuah organisasi. Yang kedua ada faktor organisasi. Beberapa faktor organisasi yang menjadi potensi sumber stres antara lain: yang pertama, tuntutan tugas dalam hal desain pekerjaan individu, kondisi kerja, dan tata letak kerja fisik. Yang kedua, tuntutan peran yang berhubungan dengan tekanan yang diberikan pada seseorang sebagai fungsi dari peran tertentu yang dimainkan dalam sebuah organisasi, termasuk beban kerja yang diterima oleh seorang individu. Berikut ini beberapa dampak yang timbul dari stres kerja. Yang pertama, fisik. Kandungan glukosa darah meningkat, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, sulit tidur, sakit kepala, gangguan pencernaan, mulut kering, berkeringat, punggung terasa sakit, bola mata melebar, nyeri pada bahu dan leher, keringat berlebih, dan kehilangan energi. Yang kedua ada dampak emosional. Mudah marah, mudah tersinggung, gelisah, cemas, suasana hati mudah berubah-ubah, sedih, mudah menangis dan depresi, gugup, dan kelusuhan mental. Yang ketiga, intelektual.
mudah lupa, sulit fokus, ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang masuk akal, daya konsentrasi rendah, kurangnya perhatian, sensitif terhadap kritik, hambatan mental, dan terlalu banyak memikirkan satu hal saja. Yang keempat ada interpersonal, acuh dan mendiamkan orang lain, senang mencari kesalahan orang lain, atau menyerang dengan kata-kata, menutup diri secara berlebihan, dan mudah menyalahkan orang lain. Selanjutnya yaitu ada standar manajemen penanganan stres akibat bekerja. Menurut International Labour Organization atau ILO, beberapa tahun terakhir, stres akibat kerja telah memberikan dampak psikososial yang serius bagi pekerja. Tidak hanya itu saja, dampaknya juga meluas pada keselamatan pekerja dan sangat berpengaruh pada perkembangan perusahaan, terutama dalam hal ekonomi. Maka dari itu, manajemen terkait stres akibat kerja sangat penting dilakukan untuk mengatasi atau meminimalkan stres di tempat kerja. Health and Safety Executive (HSE) di Inggris membuat standar manajemen untuk menangani stres di tempat kerja. Standar manajemen ini mencakup 6 elemen penting dan mencegah dan mengendalikan stres di tempat kerja. 6 elemen ini harus ditangani perusahaan dengan baik, jika tidak maka bisa berdampak terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja. Kesejahteraan pekerja, produktivitas kerja, kenyamanan bekerja, hubungan kerja, dan lain-lain. Stres akibat kerja dan manajemen penanganan stres akibat kerja. Selanjutnya di sini ada juga tentang tips menghilangkan stres kerja agar stres tidak hadir terus-menerus dan membuat Anda lupa bahagia. Maka untuk menghilangkan stres, yang pertama ada kenali batas kemampuan, yaitu mengenali sampai mana batas kemampuan Anda dalam menanggung beban pekerjaan adalah hal yang penting untuk mengurangi stres dalam pekerjaan. Dengan begini, Anda juga dapat memperhitungkan berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk menyelesaikan beban kerja Anda. Selain itu, Anda dapat terhindar dari rasa lelah berlebihan. Selain mengenali batas kemampuan, kenali emosi Anda juga bisa menjadi upaya untuk mengurangi stres kerja dengan menggunakan kecerdasan emosional. Lalu yang kedua, bisa bicarakan dengan atasan Anda. Bagi sebagian orang, berbicara dengan atasan atau melakukan sesi curhat kecil terkadang merupakan hal yang agak canggung. Tapi, cobalah bicarakan mengenai stres yang Anda alami kepada atasan. Anda juga berhak untuk menolak atau mengatakan tidak pada atasan jika merasa beban yang diberikan sudah melebihi batas kemampuan atau bahkan beban pekerjaan yang diberikan di luar kemampuan. Tujuannya bukan untuk menjadi beban ataupun membuat rencana efektif dalam mengelola stres tersebut. Yang ketiga di sini bisa lupakan pekerjaan sejenak. Tugas atau topik pekerjaan tidak jarang membuat seseorang menjadi stres, bahkan tidak jarang juga dapat berdampak dan menimbulkan masalah lain di kehidupan pribadi. Jika Anda merasa tidak ada sudah berada di titik ini, cobalah untuk mengistirahatkan diri Anda sejenak, tinggalkan pekerjaan ringan dan carilah hiburan yang dapat Anda lakukan. Lalu yang keempat, bisa cobalah melakukan meditasi. Mungkin Anda tak sadar meditasi atau yoga hanyalah gaya Anda, tapi tentu tidak pada seluruhnya merupakan akal tersebut. Meditasi dapat memberikan efek positif pada kesehatan jiwa dan fisik Anda dengan memberikan rasa keseimbangan, ketenangan, dan kedamaian. Selama sesi meditasi, Anda dapat lebih memfokuskan perhatian dan menenangkan arus pikiran yang membuat kepala terasa penuh dan stres. Sakit mah adalah salah satu penyakit pada sistem pencernaan yang terbilang mudah untuk disembuhkan. Akan tetapi, ia juga bisa menjadi parah dan mengganggu pengidapnya untuk beraktivitas normal jika tidak segera ditangani. Maka dari itu, jika gejala mah terjadi, segera lakukan perawatan yang diperlukan. Faktor resiko sakit mah. Semua orang dari segala usia dan jenis kelamin bisa mengalami sakit mah karena gangguan pencernaan ini sangat umum. Namun, ada beberapa faktor yang dapat membuat resiko seseorang mengalami sakit mah meningkat, seperti adanya masalah emosional seperti kecemasan atau depresi, infeksi bakteri Helicobacter pylori, efek samping penggunaan obat antiinflamasi non-steroid, terlalu banyak makan, kelebihan berat badan,
makan terlalu cepat, mengonsumsi makanan berminyak, berlemak, dan pedas, terlalu banyak mengonsumsi minuman berkafein dan soda, mengonsumsi coklat berlebihan. Sakit mah juga bisa menjadi komplikasi dari sebuah penyakit, misalnya batu empedu, radang pankreas, penyumbatan usus, dan kanker lambung. Gejala sakit mah. Gejala sakit mah yang biasanya akan dirasakan antara lain cepat merasa kenyang saat makan dan rasa kenyang berkepanjangan setelah makan, mual, kembung pada perut bagian atas, sering bersendawa, nyeri pada ulu hati, dan nyeri di tengah dada yang muncul ketika atau sesudah makan, dan rasa panas pada perut bagian atas. Sakit mah yang sering terjadi biasanya ditandai dengan gejala rasa panas di dalam dada akibat naiknya asam lambung ke bagian kerongkongan. Stres pun bisa membawa dampak menjadi lebih negatif bagi pengidap sakit mah. Pengobatan sakit mah. Pengobatan untuk sakit mah tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan gejala. Apabila gejalanya ringan, perubahan gaya hidup mungkin sudah bisa meredakannya. Berikut adalah beberapa gaya hidup untuk mengatasi sakit mah. Yang pertama, kurangi makanan berlemak dan pedas. Yang kedua, kurangi konsumsi minuman beralkohol dan berkafein. Yang ketiga, tidur setidaknya selama 7 jam setiap malam juga bisa membantu meredakan sakit mah ringan. Yang keempat, berolahraga secara teratur dan berhenti merokok. Dan yang terakhir, dalam kasus sakit mah yang parah dan ringan, dokter bisa meresepkan obat seperti obat golongan antisida, antagonis reseptor H2, dan inhibitor pompa proton atau PPI. Berikutnya, pencegahan sakit mah. Cara terbaik mencegah sakit mah adalah dengan menghindari faktor-faktor pemicunya. Berikut adalah beberapa faktor pencegah sakit mah. Yang pertama, makanlah dalam porsi kecil dan secara perlahan. Hindari makanan yang mengandung banyak asam. Yang ketiga, bila sakit mah dipicu oleh stres, carilah metode baru untuk mengelola stres seperti bermeditasi. Yang keempat, jangan berolahraga dengan perut penuh. Yang kelima, kurangi konsumsi alkohol. Dan yang terakhir, jangan berbaring tepat setelah makan. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.